Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar di surat 56 ya. Ayat 13 dulu ya. 13 nanti 14, 15 kalau masih ada waktunya ya. Orang-orang yang bersegera melaksanakan kebajikan ya. As-sabiqun, orang-orang yang bersegera melaksanakan kebajikan. Dan balasannya apa saja ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang orang-orang yang bersegera dalam kebajikan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka adalah thullah ya, yaitu golongan umat orang yang bersegera melaksanakan kebajikan disebut thullah ya, thullah itu. Makanya disebut di surat 56 ayat 13 itu Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ayat 14-nya itu dari orang-orang yang terdahulu ya, orang yang melaksanakan kebajikan ya dengan bersegera, kebanyakan dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ada yang mengatakan bahwa dimaksud dengan awalin adalah umat terdahulu, sedangkan akhirin adalah umat sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah." Kita adalah umat terakhir tetapi terdepan pada hari kiamat. Gitu ya. Jadi nanti kita termasuk umat yang terakhir, nanti di hari kiamat umat yang terdepan. Orang-orang sabiqun al-awwalin gitu ya. Jadi ada yang menafsirkan juga para sahabat itu ya. Sabiqun al-awwalin itu ya. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat ya. Segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la arju an takunu rubu'a ahlil jannah thulutha ahlil jannah bal antum nisfu ahlil jannah aw syatru ahlil jannah wa tuqasimunahumun nisfa at-tsani." Sesungguhnya aku berharap, Rasulullah itu berharap kepada kita, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi seperempat penghuni surga dari seluruh makhluk di muka bumi ini, seluruh manusia di muka bumi. Rasulullah berharap seperempatnya dari
umatnya. Kemudian dia bilang sepertiga penghuni surga, berharap lagi sepertiga. Makanya kita dakwah supaya yang tadinya cuma seperempat jadi sepertiga. Banyak orang-orang yang beriman. Ya, banyak orang-orang yang beriman. Ini kalau bisa nih Ramadan begini, kan ini banyak orang beriman nih sekarang nih. Subuh aja penuh, betul nggak? Ini kalau bisa jangan nggak beriman tuh, ditangkap lagi bulan Syawalnya itu. Jangan sampai dia keluar. Jangan sampai dia keluar. Ajak juga dia tuh supaya paham. Kenapa sih dia nanti bulan Syawal keluar? Sholatnya nggak ada yang benar. Imamnya sami Allahu liman hamidah, dia juga ribut sami Allahu liman hamidah, bukannya baca Rabbana walakal hamd. Itu lagi ada yang sholat pertamak plus sama pertamak turbo, iya kan? Sholat kok. Itu mau sholat apa senam? Senam lebih baik daripada sholat yang model kayak begitu, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini sholat? Ini harapan Nabi ya, menjadi sepertiga penghuni surga. Bahkan kalian adalah setengah penghuni surga dari seluruh manusia yang ada di muka bumi itu. Ya. Nanti bahkan ada Rasulullah duduk tuh, liwat tuh para nabi, nabi 124.000 nabi. Ada yang diikuti oleh pengikutnya ya banyak, ada yang diikuti 5 orang, ada yang 3 orang, bahkan ada yang nggak diikuti tuh. Iya, nggak ada pengikutnya. Itu nanti di surga. Makanya Rasulullah kita juga ingin memenuhi keinginan Rasul ya, gitu. Ingin memenuhi keinginan Rasul bahwa Rasul menginginkan para umatnya itu menjadi setengah penghuni surga dan setengahnya diperebutkan oleh mereka. Itu harapannya Rasulullah. Setengah dari penghuni surga itu diperebutkan 124.000 nabi dengan pengikutnya. Diperebutkan setengahnya. Adapun pendapat yang lain ya, itu yang lebih kuat bahwa yang dimaksud dengan segolongan besar dari orang-orang terdahulu yaitu dari angkatan pertama umat ini ya. Angkatan pertama Rasulullah dengan para sahabatnya, itu angkatan pertama. Gitu. Makanya kalau di universitas kan ada angkatan pertama, angkatan kedua gitu ya. Kita angkatan keberapa nih? Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin gitu ya. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga-surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Sebagian besar dari orang-orang yang telah berlalu dari umat ini. Makanya di zaman Rasulullah, para sahabatnya itu yang ikut berjuang dengan Rasulullah itu masuk surga semua, iya kan? Masuk surga. Nanti bagaimana di surga gitu kan? Ini cerita bulan Ramadan, cerita tentang bagaimana orang masuk surga dengan bidadari-bidadari yang sekarang sedang menunggu ingin dinikahkan, ya kan? Gitu, berharap ingin dinikahkan dengan Andri. Kalau urusan nikah menikah emang Bang Kimin itu ya kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Kata Nabi itu ya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Itu udah enggak ada yang paling baik lagi. Generasi para sahabat. Maka kalau mau contohnya para sahabat. Contohnya para sahabat ya. Sampai dibilangin gini, para sahabat itu punya masjid masing-masing enggak? Dari mulai Abu Bakar punya masjid enggak? Punya. Umar punya, Utsman punya, Ali apalagi. Kemudian lagi Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi punya masjid semua. Kita punya apa? Kontrakan, ya kan? Kita punya kontrakan, bukan punya kontrakan, tapi ngontrak.
Sedih amat sih. Sedih amat ya kan. Jadi sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian orang-orang setelah mereka tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Gitu. Maka disebut tuh sahabat tabi'in. Kemudian siapa lagi? Kemudian orang-orang setelah mereka tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Jadi kita belum nggak kehitung nih di sini nih. Ini repot juga kita nggak masuk hitungan ya kan? Tapi ada hadis yang lain. Kan disebutkan khairul quruni qarni. Tapi ada hadis Nabi yang bunyinya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Gitu. Makanya kita nggak masuk di hadis ini, masuk di hadis yang lain. Gitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum ila qiyamis sa'ah. Akan senantiasa ada segolongan orang dari umatku yang berjuang membela kebenaran. Ada segolongan. Nah ini dia nih. Jangan-jangan kita dimasukinnya, ya kan? Segolongan kata Nabi dari umatku yang berjuang membela kebenaran, menyampaikan Al-Quran. Maka kalau orang-orang yang menyampaikan Al-Quran, yang berdakwah Al-Quran, dia termasuk segolongan dari umat Rasul yang berjuang membela kebenaran dan menghidupkan sunnah, menebarkan sunnah, gitu. Yang orang nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya masjid ini bertahun-tahun nggak ada itikaf, terus kita itikaf. Itu menebar sunnah itu. Membangun sunnah, menghidupkan sunnah. Ini jangan-jangan disebutkan oleh Rasulullah tuh akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berjuang membela kebenaran. Gitu. Tetap dia membela kebenaran. Dia nggak takut dengan yang lainnya. Gitu. Dia tidak takut dengan orang-orang. Akan senantiasa ada segolongan orang dari umatku yang berjuang membela kebenaran. Orang-orang yang menghina dan menentang mereka. Berarti orang yang berjuang membela kebenaran, pasti ada orang yang menghina dan menentang mereka. Mukanya aja menyeramkan kalau ketemu kita, betul nggak? Padahal dia bukan orang kafir. Dia bukan orang kafir. Dia sholat juga, tapi mukanya menyeramkan. Kenapa? Karena dia menghina dan menentang orang-orang yang membela kebenaran. Tidak akan menggoyahkan golongan ini hingga hari kiamat. Kalau kamu nggak goyah nih, masuk hadis ini nggak goyah. Tetap menyampaikan Al-Quran, tetap menebarkan sunnah, tetap menghidupkan sunnah, sekalipun orang itu menentang dan menghina. Waduh. Kita berdoa ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Hingga datanglah keputusan Allah pada hari kiamat, mereka tetap seperti itu, berjuang membela kebenaran. Kokoh betul nih orang ya. Kelompok ini kokoh, golongan ini. Kan kalau golongan bisa 3 orang, bisa 5 orang, bisa 10 orang gitu ya. Kayak kita ini kan nggak banyak ini kan, cuma belasan orang saja gitu. Jadi umat ini lebih mulia dibandingkan dengan umat yang lainnya. Kebayang nggak? Umat-umat sebelum Nabi. Nanti hadiahnya mungkin besok kali ini ya, hadiahnya kita bacakan. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dari umat ini lebih banyak dibandingkan dengan umat lain. Derajat mereka pun lebih tinggi karena kemuliaan agama dan keagungan nabinya. Mulianya agama Islam, agungnya Rasulullah. Makanya kita tetap kokoh berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Karena itu di dalam hadis sahih yang diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa beliau memberitahukan bahwa di antara umat ini terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang
dari sahabat Nabi yang tanpa hisab. Gitu. Dalam satu lafadznya ma'a kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1000 orang dari mereka diikuti 70.000 orang. Setiap 1000 orang diikuti oleh 70.000 orang. Mudah-mudahan kita yang ikutin, ya kan? Kita termasuk di 70.000 orang. Ma kulli wahidin sab'una alfan. Setiap orang dari mereka, para sahabat yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, akan diikuti 70.000 lagi. Merinding. Jadi makanya kelihatan model-modelnya nih kayak gini. Kayak orangnya pinter, namanya Abdullah bin Mas'ud, gitu kan? Tapi ekonominya lemah, gitu kan? Selalu dicecar nggak sama siapa? Abu Jahal, laknatullah. Jadi Min, kalau kamu dicecar terus Min, nah jangan-jangan kamu ngikut dia gitu ya kan? Ikut dia, gitu. Maka harus bersyukur, ya kan? Gitu. Iya. Ada lagi yang modelnya dia tukang adat, ya kan? Tapi dia juga orang yang nggak mampu, betul nggak? Gitu. Tapi dia orang yang paling cukup, gitu. Dia nggak mampu tapi punya masjid, hebat kan? Hebat ya. Orang nggak mampunya saja, sahabat Nabi punya masjid. Gitu. Ada lagi sahabat yang sholat subuhnya rumahnya paling jauh, ya kan? Sa'ban, itu tuh. Jangan-jangan ikut Sa'ban, gitu ya. Terus jangan-jangan Palastono nih ya kan, udah lantai 5 paling jauh lagi. Memang tetangga juga, sahabat. Oh, tetangga juga sama sahabat. Iya. Ya. Ini yang dibilang ya kita berharap ya kan dari orang-orang yang dari satu sahabat dari 70.000 itu kan kata Nabi itu kan gitu. Setiap orang dari mereka diikuti 70.000. Kalau kita termasuk diantaranya kan, alhamdulillah ya kan. Andri ikut siapa Andri? Ini para sahabat yang masuk surga Andri. Gitu. Ada yang mantan preman, begitu nggak? Ya, siapa? Yang ke 70.000, akan dimasukkan oleh Allah masuk. Ibu. Okasa bin Mihsan. Yang meluk Nabi. Gitu. Dia enggak amalannya enggak seperti sahabat yang lain, dia mikir dah bagaimana caranya, ya kan? Begitu, cerdas tuh. Memang orang-orang cerdas semua yang boleh masuk surga. Orang oon mah enggak boleh masuk surga. Enggak ada orang oon yang masuk surga, ya kan? Okasa bin Mihsan aja cerdas. Jadi nggak boleh, makanya kita harus belajar Quran supaya cerdas. Jadi kalau orang yang nggak tadabbur Quran itu nggak cerdas pokoknya, oon dia. Gitu. Makanya harus belajar Quran betul. Ayat selanjutnya ala sururim maudunah gitu. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Dipan yang bertahtakan emas dan permata. Kita mah nggak punya dipan. Iya. Tapi ada yang punya dipan kan? Ada yang punya dipan. Ada. Dari perak ada? Dari kayu ya. Bunyi lagi ya, kreot gitu ya kan? Dipan dihiasi dengan emas. Nah, jadi dipannya dihiasi dengan emas nantinya, itu ya. Kemudian ayat selanjutnya muttaqiina alaihi mutaqabilin, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka saling berhadap-hadapan, tidak ada seorang pun yang berada di belakang yang lain. Menghadap-hadapan, berhadap-hadapan. Kemudian ada bidadari-bidadari cantik ya kan. Gitu. Nah, cerita nih selanjutnya nih. Yatufuna alaihim wildanum khaladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Mereka tetap berada dalam satu sifat selamanya, tidak tua, tidak beruban, dan tidak berubah. Jadi kalau yang beruban nggak boleh masuk surga, nggak ada. Jenggot beruban nih, nanti nggak beruban lagi jenggotnya, ya kan? Nggak beruban lagi. Bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in, dengan membawa gelas
cerek dan sloki atau piala berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir. Seger banget itu. Kayak kemarin kita buka puasa tuh, seger banget gitu ya. Sampai nggak habis punya kamu ya? Nggak habis ya? Bagi paru habis juga ya. Enak bener tuh. Apa isinya itu kemarin itu minuman itu ya? Air kelapa campur jeruknya. Lemon ya. Oh enak bener itu ya. Dan dia minum minuman itu la yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Jadi khamar yang mempunyai 4 ciri khas yaitu memabukkan, membuang pening, membuat muntah dan memicu kencing. Itu khamar itu. Jadi kalau orang minum khamar sering kencing, itu gampang tuh. Memabukkan, membuat pening dan membuat muntah ya. Kalau kimin mah asal kedinginan doang. Asal kedinginan dia udah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa khamar surga bersih dari ciri-ciri tersebut. Jadi khamarnya tidak pening, tidak memabukkan, tidak membuat muntah, tidak membuat kencing kalau di surga itu. Enggak ada itu yang kayak gitu-gitu ya. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yashtahun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Para pelayan surga mengelilingi mereka dengan membawa buah-buahan yang mereka pilih. Waduh, keren betul ya kan? Nah, gitu. Jadi udah siap-siap ya. Makanya sungguh-sungguh, apalagi di bulan Ramadan ini ya, sungguh-sungguh ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya burung surga itu besarnya seperti unta. Burung surga besarnya seperti unta. Burung-burung itu terbang dengan bebasnya di pohon-pohon surga. Itu kata Nabi. Kalau burungnya segede unta, kukunya seberapa ya? Hah? Kukunya seberapa? Ya, lagi ngebayangin nih, ya kan? Gitu. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, burung-burung surga itu benar-benar burung yang hidupnya senang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memakannya merasa lebih senang darinya. Jadi burung surga itu hidupnya senang, tapi kalau ada orang yang makan burung itu, dia lebih senang. Burung itu senang dimakan oleh penghuni surga. Rasulullah SAW mengucapkannya sebanyak 3 kali dan melanjutkan sabdanya, dan aku sangat berharap engkau termasuk salah seorang yang memakannya. Jadi Rasulullah berharap juga Abu Bakar memakan daging burung di surga. Jadi yang mengharap itu burung itu sendiri. Mengharap burung itu dimakan oleh penghuni surga. Terus yang itu motongnya? Ya, jadi kayak pertanyaan, makan kenapa kok nggak kencing gitu ya kan? Motongnya gimana gitu? Kan kita berapa? 30 meter ya kita tingginya. Kayak gini aja sih. Pernah nggak sih kebayang gitu buka puasa yang semalam kita makan nasi Arab gitu kan? Kebayang nggak? Udah mempersiapkan dari siang nggak kita mau makan nasi Arab? Enggak kan? Cuma terlintas doang, set gitu. Oh, lu Andri makannya nasi Arab dulu ya? Nasi mandi ya? Oh, keren nggak? Gitu. Cuma duluan ke masjid, ya. Duluan ke masjid. Wa hurun 'ain, dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Kamsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik. Jadi mereka seolah-olah mutiara yang basah dalam warna kulitnya yang putih bersih. Gitu. Jadi sekalipun hitam pas sugeng nih, dapat bidadari yang kulitnya berwarna putih. Bidadari senyum-senyum gitu. Makanya kita banyak senyum. Ya. Jadi bidadari ini, nanti kita cerita bidadari ya. Bagaimana bidadari itu ya? Bidadari. Kamu ngebandinginnya istri yang sekarang sih. Istrimu nanti kalau masuk surga itu lebih cantik daripada bidadari. Kenapa?
Karena istri itu punya perjuangan di dunianya. Dia melayani suami-suaminya yang soleh. Kalau bidadari kan diciptakan untuk orang yang sudah ada di surga. Dia tidak berjuang. Tapi istri kita perjuangannya dahsyat. Kita belum bangun nih, dia udah bangun duluan sahur untuk masakin sahur kita, betul nggak? Makanya nanti jangan khawatir, kasih tahu istri-istri kita bahwa kamu nanti cantiknya melebihi bidadari. Kalau ditanya, kau tahu cantiknya bidadari? Tahu, cantik sekali lah, pokoknya nggak bisa dibayangin. Kau lebih cantik daripada bidadari. Gitu. Karena istri kita berjuang, ya. Maka ajak istri kita masuk surga, jangan nggak diajak. Bagaimana cara mengajaknya? Ajarkan dia Al-Quran, ajarkan dia sunnah. Ini enggak, pengen selamat sendiri, waduh nggak boleh juga, ya. Ajarkan dia, ajak dia ngaji, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua masuk surganya bersama-sama istri kita juga, gitu ya. Kita berharap begitu ya. Dan Allah masukkan keluarga kita, dan Allah janjikan di dalam Al-Quran Allah akan pertemukan dengan anak dan cucunya, gitu kan? Gitu kan? Di surat 52:21 ya. Allah akan pertemukan, gitu. Bagi istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, dan cucu-cucu yang soleh dan soleha, ya. Dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.